Masih di Anies Pagi bersama saya Cika Multazam dan rekan Galuh Pandu. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anies Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden El Sol del Perú dari Presiden Peru Dina Boluarte. Ya, penghargaan itu diterima Prabowo dalam kunjungan resminya di Istana Peru, Palacio de Gobierno, Kamis pukul 14.00 waktu setempat. Presiden RI Prabowo Subianto menerima penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden El Sol del Perú dari Presiden Peru Dina Boluarte. Penghargaan itu diterima Prabowo dalam kunjungan resminya di Istana Peru Palacio de Gobierno, Kamis pukul 14.00 waktu setempat. Presiden Prabowo datang disambut dengan prosesi jajar kehormatan dan karpet merah. Penghargaan Grand Collar de la Orden El Sol del Perú atau The Order of the Sun of the Peru adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh negara Peru atas jasa sipil dan militer yang luar biasa. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan sipil tertua di Amerika yang pertama kali diberikan pada tahun 1821. Great honor you have given to me and to my country by awarding me the Grand Collar de la Orden El Sol del Perú. It's a great honor. Thank you very much, Madam President. Adapun penghargaan ini menjadi simbol pengakuan atas komitmen dan kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama internasional antara Indonesia dan Peru. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia mengklarifikasi penangguhan gelar Dr. Menteri Bahlil Lahadalia. MWA UI meluruskan yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium, sehingga gelar Dr. Menteri Energi Sumber Daya Mineral hanya menyesuaikan jadwal yudisium. Usai kampus Universitas Indonesia menunda kelulusan dan pemberian gelar Dr. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3 Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Kini muncul klarifikasi dari Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia MWA UI terkait penangguhan gelar Dr. Menteri Bahlil Lahadalia yang ramai diberitakan. MWA UI meluruskan yang ditangguhkan adalah pelaksanaan yudisium, sehingga gelar Dr. Menteri Energi Sumber Daya Mineral tersebut hanya menyesuaikan jadwal yudisium, sehingga yudisium yang akan dilaksanakan November 2024 ditangguhkan hingga genap 4 semester penuh. Bagaimana yang menjadi ketentuan tentang masa studi untuk doktoral berbasis penelitian. Karena itu ya yudisiumnya tidak bisa dilakukan segera, harus menunggu sampai masa 4 semester penuh itu terlampaui. Batas 4 semester penuh itu sampai kapan? Harus dilihat. Karena aturannya menurut peraturan rektor nomor 26 tahun 2022 memang harus 4 semester. Ya, yudisiumnya harus menunggu sampai seluruh masa studi itu terlalu. Itu aja. Sebelumnya, kampus Universitas Indonesia mengeluarkan surat menunda kelulusan dan pemberian gelar Dr. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa program Strata 3 Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Dalam surat yang dikeluarkan, UI juga meminta maaf atas kegaduhan yang timbul dalam proses akademik Ketua Umum Partai Golkar ini. UI menilai ada pelanggaran selama proses akademik Bahlil, sehingga pihak kampus UI akan melakukan penyelidikan. Pada 16 Oktober 2024, Bahlil Lahadalia dinyatakan meraih gelar Dr. SKSG UI. Bahlil lulus S3 dalam waktu 1 tahun dan 8 bulan dengan predikat cum laude. Namun kelulusannya menuai polemik. Dewan Guru Besar UI menggelar rapat karena dinilai ada kejanggalan selama proses pembelajaran Bahlil. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Kampanye akbar terbuka untuk umum menampilkan sejumlah nama.
Pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis siang. Kampanye ini dihadiri sejumlah anggota partai politik pengusung Rido dan disambut antusias puluhan ribu warga. Kampanye akbar menampilkan hiburan musik seperti Baby Z dan Dewa 19 featuring Firza dan Elo. Acara digelar agar masyarakat bisa mendengar dan mengetahui visi misi paslon Rido. Ridwan Kamil juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya pada masa kampanye Pilkada Jakarta. Nah, hari ini satu dari dua rapat akbar tentu untuk menyemangati perjuangan di sisa waktu, dan intinya berterima kasih ke warga dan teruslah berjuang di sisa waktu yang kurang dari 2 minggu ini, kira-kira begitu. Hadir juga Pak Suswono, saya doakan selalu sehat juga, ya. Memang beginilah yang namanya pilkada. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman media yang sudah selalu ramai memberitakan, karena makin kesini makin hangat. Sebanyak 1.500 aparat dikerahkan guna mengamankan kampanye akbar pertama tim Rido. Adapun kampanye akbar kedua tim Rido akan digelar di Lapangan Banteng, Jakarta pada tanggal 23 November mendatang. Dari Jakarta, Syaraiza, Ahmad Putra, Fakih Laksana, iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno berkampanye di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Sidol meminta doa restu dari warga agar bisa menang 1 putaran. Tiba di Gang Langgar Kebagusan Raya Jakarta Selatan, Sidol langsung disambut warga dan kaum ibu. Alunan sholawat Nabi tak henti saat Rano Karno menuju panggung orasi. Saat berorasi, Cawagup nomor urut 3 ini menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih menjadi Wagub Jakarta. Rano juga yakin dapat menyelesaikan 1 putaran dalam Pilgub Jakarta. Rano meminta doa restu kepada warga agar menang 1 putaran. Pasalnya, berdasarkan hasil survei SMRC, pasangan nomor urut 3 ini meraih 46% suara atau tertinggi di antara 2 pasangan lain. Kita ngomong diri kita aja deh, kita udah 46%. Kalau ini bisa 4% lagi, insya Allah 1 putaran kita bisa menangin Jakarta. Sebelumnya lembaga survei Saiful Mujani merilis pasangan Pramono Rano mendapat 48%, RK Suswono 39,1%, dan Darmakun 5,1%. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Menolak kecurangan pemilu, sejumlah mahasiswa menggelar deklarasi Pilkada Damai. Selain mengajak masyarakat menyuarakan Pilkada Damai, mahasiswa juga mengajak aparat untuk bersikap netral. Peduli menjaga agar tetap dan nyaman selama pelaksanaan Pilkada DKI 2024, sejumlah mahasiswa menggelar deklarasi damai. Para mahasiswa dari Cipanas mendeklarasikan menolak Pilkada curang Jakarta untuk mengkampanyekan Pilkada damai, menolak politik uang, dan melapor jika ditemui adanya pelanggaran pilkada, baik yang dilakukan oleh paslon, penyelenggara pilkada, maupun tim ses. Pada hari ini kita berkumpul ya, karena memiliki keresahan dan harapan yang sama bahwa Pilkada DKI Jakarta, kita berharap agar Pilkada ini berjalan dengan jujur, dengan adil, dan berjalan dengan damai dan kondusivitas. Pemirsa, konsolidasi dan strategi pemenangan Pilkada 2024 terus dilakukan seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Perindo di berbagai daerah. Partai Perindo siap mendukung dan memenangkan seluruh pasangan calon kepala daerah yang telah diusung di setiap wilayah di Indonesia. DPD Partai Perindo Tangerang Selatan menggelar rapat konsolidasi untuk menyusun strategi pemenangan calon kepala daerah pada Pilkada serentak mendatang. Konsolidasi yang dihadiri Wakil Ketua Umum 2 DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah ini berkomitmen akan memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Benjamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan. Kami sangat betul-betul menginginkan pasangan Ben Pilar ini menang. Oleh karena itu kami konsolidasikan seluruh kader yang ada di Tangerang Selatan untuk kita berikan pembekalan, untuk kita berikan penguatan-penguatan
bagaimana upaya-upaya untuk mengawal proses pemenangan band pilar itu sendiri. Sudah 46 hari saya berkeliling Tangerang Selatan, lebih dari 300 titik. Harapan mereka ke depan Tangsel memang lebih baik lagi. Ya, kemudian yang pertama dari sisi pendidikan. Secara kualitas maupun secara kuantitas mereka mengharapkan ada peningkatan di Tangerang Selatan. Ukuran kita kan rata-rata lama sekolah, memang menjadi target kami untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah kita. Dalam rapat konsolidasi partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo ini juga menginstruksikan seluruh kadernya untuk turun ke masyarakat, mengenalkan serta mengajak untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang telah diusung Partai Perindo. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendorong percepatan social enterprise atau kewirausahaan sosial di sistem AHU online. Dalam kesempatan ini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meresmikan layanan pencatatan kewirausahaan sosial dalam sistem administrasi hukum umum AHU online. Sistem pencatatan ini memungkinkan para pelaku social enterprise untuk memperoleh status badan hukum serta terdaftar dalam kategori khusus di sistem AHU online. Pencatatan di AHU online merupakan pengakuan pemerintah bagi pelaku usaha yang tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial, tetapi juga berfokus pada upaya penyelesaian permasalahan sosial dan lingkungan. Layanannya sudah ada. Cuman sebenarnya ini terlalu berbeda dengan pencatatan persekutuan modal yang sudah ada dalam arti kata perseroan terbatas. Layanannya sudah ada. Cuman satu aja, dia harus menambah satu macam terkait dengan 17 goal yang harus dicapai dalam SDGs tadi. Take the first step. Kita ambil suatu action. Apa action itu? Yaitu membuat pencatatan sosial. That is the first step. Itu adalah action pertama. Kemudian, bagaimana tadi sampaikan Pak Menteri, perusahaan-perusahaan akan mendaftar untuk dapat di-recognize atau diakui sebagai social enterprise untuk kemudian mendapatkan investasi dari impact investors, potential impact investor, dan juga insentif-insentif dari pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam, debit card yang dirancang khusus memiliki banyak manfaat. Ya, selain itu kartu debit ini juga menawarkan promo menarik di berbagai gerai ternama. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk meluncurkan debit card BTN Prospera eksklusif. Peluncuran kartu debit yang dirancang khusus untuk nasabah pada segmen emerging affluent tersebut diadakan secara serentak di pusat perbelanjaan di 11 kota besar di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk memberikan pengalaman perbankan yang modern dan personal kepada nasabah. Malam ini juga malam luar biasa buat kita semua karena BTN Prospera terus berinovasi dengan mengeluarkan debit BTN Prospera debit card yang saya yakini dan saya juga Bapak Ibu sudah memiliki semua bahwa kartunya pun juga cantik ya, elegan, dan semoga dengan begitu Bapak Ibu sebagai nasabah setiap BTN Prospera nggak segan-segannya untuk terus menggunakan kartu ini. Debit card BTN Prospera bisa diperoleh dengan membuka rekening 100 juta yang diharapkan dapat mendukung nasabah dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik serta mendorong pertumbuhan sektor nasional. Harapannya nasabah dapat terus bertransaksi dan menikmati benefit-benefit yang ada. Contohnya adalah layanan di airport lounge, juga bisa menggunakan kartu debit BTN Prospera. BTN Prospera itu dimulai untuk dana nasabah di atas 100 juta rupiah. Jadi dengan hanya cukup memiliki pengendapan DPK ataupun dana pihak ketiga sebesar minimal 100 juta, nasabah bisa dapat langsung menikmati seluruh layanan dari BTN Prospera itu sendiri. BTN Prospera memiliki penawaran berbagai manfaat, termasuk promo khusus yang berada di merchant ternama di tanah air. BTN ini kayak ngasih banyak banget diskon dan voucher-voucher yang udah dikasih di acara ini ya. Tak hanya itu, BTN Prospera juga memiliki program khusus yaitu Movie Night, dengan promo buy one get one di bioskop ternama untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih istimewa. Dari Jakarta, Rian Rahmat, Muhammad Firmansyah, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Papua selama 3 hari, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau program TNI AD di Merauke, Papua. Ya, program yang telah dilakukan yakni menunggal air dan ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini TNI AD telah membangun 3.128 titik air bersih di seluruh Indonesia, termasuk 215 titik di Papua. Kegiatan program TNI AD Manunggal Air akan terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga generasi masa depan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. TNI Angkatan Darat ini sampai dengan sekarang sudah membuat 3.120 sekian, 28 titik air bersih di seluruh Indonesia. Di Papua ini sekitar 215. Kemarin baru selesai 22 titik di seluruh Papua dan ini akan terus berlanjut. Itu tidak sampai 5% program dari pusat. Mungkin tidak sampai, hanya 150 lah dari 3.000-an itu. Di samping meresmikan fasilitas penyediaan air bersih, Kasat juga meresmikan sistem pembangkit listrik tenaga mikrohidro serta lampu tenaga surya di distrik Arimub, Merauke. Kasat yakin program strategis nasional berupa cetak sawah 1 juta hektar di Merauke tidak hanya meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga untuk menopang kebutuhan pangan nasional terutama di wilayah timur Indonesia.